Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi deh, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang semangat. Nah, halo semuanya, apa kabar? Baik. Ya, bertemu lagi dengan saya, Ibu Puji Rahmah. Nah, kali ini kita akan membahas suatu tag dalam HTML atau bisa kita sebut hypertext markup language, yaitu adalah text hyperlink. Apakah ada yang tahu text hyperlink itu apa? Tidak. Text hyperlink atau bisa kita sebut dengan anchor. Nah, text hyperlink itu adalah suatu teks untuk dimana teks dalam sebuah website yang bisa memindahkan satu website ke website yang lain. Jadi kalau kalian membuat suatu website, nah dalam website itu kalian pasti ingin memindahkan website kalian tersebut misalnya ke link dari website lain. Nah, dengan memakai tag anchor ini, kalian bisa memindahkan si website kalian menjadi tampilan website lain. Nah, bagaimana cara pendeklarasian awalnya? Pendeklarasian awalnya umum yaitu menggunakan tag anchor ini. Jangan lupa diakhiri dengan tutup anchor. Nah, ini tag umumnya. Nah, bagaimana dengan tag dasarnya? Nah, tag dasarnya itu kita mulai nulis dengan A, anchor, href, dia mengambil referensi. Jadi dia mengambil referensi dari link yang akan kita tuju. Misalnya di sini saya contohkan, kita akan pergi ke Facebook. Berarti di sini tulis linknya .com. Nah, di sini kita sebut sebagai nama link yang akan kita tuju. Yang akan dituju. Lalu kita tutup. Nah, kalau di sini ada judulnya, misalnya Facebook. Nah, di sini kita sebut judulnya. Lalu di sini kita tutup dengan tutup. Jadi singkat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita menuliskannya. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya dalam komputer? Ya, mari kita lihat saja langsung. Nah, jadi yang pertama itu kita mulai dari HTML. Untuk HTML. Nah, terus langsung saja kita berikan dulu. Misalnya facebook.html, lalu kita jalankan. Nah, ketika kita pencet, nah maka dia akan pergi ke Facebook. Nah, sekarang ada berapa jenis macam-macam anchor? Nah, kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat dari sini macam-macam anchor. Sini macam-macam anchor. Ada satu chapset, yang kedua ada core, terus ada highlight, tujuh ada Nah, jadi di sini ada 12 macam-macam tag untuk anchor. Hanya saja sebagian ada yang tidak support dengan browser kalian, dan ada juga sebagian yang tidak support dengan HTML terbaru, yaitu HTML5.
Nah jadi ini tuh sudah tidak support dengan HTML5. Ini juga nggak support sama HTML5. Yang ref juga tidak support. Nah yang ini shape juga tidak support dengan HTML5. Nah berhubung karena ada banyak sekali macam-macam anchor, ada 12 ya, bisa kita lihat ada banyak. Jadi saya akan bahas yang sering dipakai saja. Nah yang sering dipakai itu biasanya ini download, terus ref, lalu name, terus target. Nah di sini saya akan membahas 4. Jadi akan bahas 1, 2, 3, 4 saja. Nah bagaimana cara langsung prakteknya ke dalam komputer? Mari kita lihat. Yang pertama itu akan saya bahas yaitu download. Nah, bagaimana dengan download? Nah, kita lihat download. Nah, kita lihat dulu yang download. Nah, jadi ketika kalau misalnya kita memakai Ahref biasa, pasti ketika kita memencet suatu gambar, pasti akan langsung menuju alamat web yang kita tuju. Tapi dengan tag download itu, jadi ketika kita klik, nah, maka dia akan mengajukan suatu permintaan apakah si link tersebut mau di-download atau tidak. Nah, kalau kita memakai download itu, ketika kita klik, nah, maka dia akan mendownload gambar yang tadi. Nah, itulah fungsi dari Anchor download. Jadi dia berfungsi untuk mendownload gambar image tersebut. Nah, terus yang kedua akan saya bahas Ahref. Ahref itu seperti tadi lagi, kalau seperti yang tadi ya. Nah, kalau Ahref itu seperti ini. Jadi kita langsung mengambil referensi dari link yang akan kita tuju. Terus ketika kita jalankan, nah, maka dia akan langsung pergi ke alamat web yang sudah kita tuju. Nah, ini saya contohnya pergi ke Facebook. Nah, langsung dari ketika kita klik Facebook, maka dia akan langsung menuju Facebook. Terus yang itu adalah name. Di sini saya memakai Wetrischool sebagai contohnya karena di sini bisa terlihat apa bedanya. Nah, untuk name. Nah, sekarang kita akan menjelaskan name ya. Nah, untuk mencarinya yang pertama kita pakai Ahref sama dengan tanda kutip pagar C4. Nah, C4 ini berfungsi untuk mencari huruf C4. Nah, sekarang kita cari di mana C4-nya. Nah, di sini kan. Nah, di sini untuk pasangan Ahref itu kita harus memakai A-name sama dengan C4. Nah, kita bisa lihat hasilnya ketika kita memencet ini. Nah, dia akan langsung menuju chapter 4 karena di situ ada tulisan A-name di sini. Nah, sekarang kita langsung ke evaluasi aja ya. Nah, apakah ada yang tahu? Apakah ada yang dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan hyperlink? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau menurut penjelasan yang Ibu tadi jelaskan terhadap kami, hyperlink itu jadi adalah semacam tombol yang bisa kita sisipkan terhadap karakter atau gambar atau macam-macam bentuk yang terhadap objek yang berada dalam website dan bisa nge-link ke suatu tempat atau objek gitu. Ya, bisa ya. Ayo semangat selamat kepada Dewi ya. Ayo kita tepuk tangan, jawabannya benar. Nah, sekarang buat pertanyaan kedua, apakah ada yang bisa menyampaikan ke Ibu seperti apa sintak dari link internal itu? Ya, silakan Saudara Rafi. Nah, kata Ibu Puji tadi kan ada link ya. Linknya itu mau kemana? Misalkan mau ke sini. Pakai crash ya, jangan lupa katanya. Nah, di sini mau apa nih? Misalkan tombol, misalkan ada tulisan link. Nah, ketika kata Ibu Puji tadi ketika kita ngeklik ini, ntar akan ngelink ke masih satu halaman. Misalkan satu halaman ini ada nama, misalkan di sini apa? Name-nya itu harus sama kayak ini, smart tag misalkan. Nah, ketika kita ngeklik ini, ntar otomatis si web page itu yang paling atasnya itu
ini yang konten yang dikandung oleh Smart Petak ini, gitu katanya. Ya benar sekali, semuanya tepuk tangan. Ya terima kasih ya, demikian saja penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.